mencoba menjelaskan tentang materi statistik Maxwell-Boltzmann. Ada beberapa subbab dari materi statistik Maxwell-Boltzmann. Yang pertama yaitu ada konfigurasi penyusunan sistem klasik. Di sini kita akan membahas bagaimana tingkat-tingkat energi. Tingkat-tingkat energi tersebut berada dalam rentang dari 0 sampai tak berhingga. Untuk sistem klasik seperti atom gas, perbedaan energi dua tingkat berdekatan mendekati 0 atau epsilon I tambah 1 kurang epsilon I sampai dengan 0. Perbedaan energi yang mendekati 0 memiliki makna bahwa tingkat energi sistem klasik bersifat kontinu. Untuk tingkat-tingkat energi yang dimiliki assembly dapat kita lihat pada gambar 2.1. Agar sifat fisis dari assembly dapat ditentukan, maka kita harus mengetahui bagaimana penyusunan sistem pada tingkat-tingkat energi yang ada serta probabilitas kemunculan masing-masing cara penyusunan tersebut. Cara menghitung berbagai kemungkinan penyusunan sistem serta probabilitas kemunculan menjadi mudah bila tingkat-tingkat energi yang dimiliki assembly dibagi atas beberapa kelompok. Untuk kelompok pertama memiliki jangkauan energi 0 sampai dengan D epsilon. Kelompok kedua memiliki jangkauan energi D epsilon sampai 2D epsilon. Kelompok ketiga memiliki jangkauan energi 2D epsilon sampai 3D epsilon, sampai ke kelompok S memiliki jangkauan energi S kurang 1D epsilon sampai dengan SD epsilon. Hingga ke kelompok N memiliki jangkauan energi N kurang 1D epsilon sampai dengan ND epsilon. Untuk kelompok-kelompok energi dalam assembly dapat kita lihat pada gambar 2.2. Satu kelompok energi mengandung sejumlah keadaan energi. Jumlah keadaan energi pada kelompok yang berbeda bisa sama dan bisa berbeda. Misalkan jumlah keadaan energi pada tiap kelompok-kelompok sebagai berikut. Jumlah keadaan pada kelompok pertama G1, jumlah keadaan pada kelompok 2 G2, jumlah keadaan pada kelompok ketiga G3, sampai dengan jumlah keadaan pada kelompok ke-S yaitu GS, sampai dengan jumlah keadaan pada kelompok ke-N GN. Energi keadaan yang berbeda dalam satu kelompok umumnya berbeda, tetapi karena perbedaan energi keadaan yang berbeda dalam satu kelompok sangat kecil mendekati 0, maka kita dapat mengasumsikan bahwa energi dalam satu kelompok diwakili oleh satu energi saja. Energi tersebut dianggap sebagai energi rata-rata dalam satu kelompok yang bersangkutan. Jadi energi rata-rata untuk kelompok pertama yaitu E1, untuk kelompok kedua E2, untuk kelompok ketiga E3, sampai energi rata-rata ke kelompok ke S, ES, sampai dengan ke kelompok ke M, EM. Misalkan pada konfigurasi tertentu tiap-tiap kelompok energi ditempati oleh sejumlah sistem sebagai berikut. Jumlah sistem pada kelompok energi pertama yaitu N1, jumlah sistem pada kelompok energi kedua N2, jumlah sistem pada kelompok energi ketiga N3, hingga pada jumlah kelompok energi ke S sama dengan NS, sampai jumlah energi pada kelompok ke M, NM. Jumlah sistem energi dalam assembly adalah N, karena N sistem tersebut didistribusi pada semua kelompok energi, maka terpenuhi persamaan yaitu N sigma NS dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Energi total assembly memenuhi yaitu U sama dengan sigma NS ES dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Untuk dapat menentukan nilai besaran-besaran yang dimiliki assembly, kita harus menentukan probabilitas kemunculannya masing-masing konfigurasi dalam assembly. Dengan demikian, probabilitas kemunculan sebuah konfigurasi sebanding dengan jumlah penyusunan sistem yang dapat dilakukan untuk membangun konfigurasi tersebut. Dengan demikian, mencari probabilitas kemunculan konfigurasi dengan kondisi ada N1 sistem pada kelompok energi 1, N2 pada sistem kelompok energi 2, ada N3 pada sistem kelompok energi 3, sampai dengan NS pada sistem kelompok energi S, dan NM pada sistem kelompok energi NM.
Selanjutnya kita masuk pada proses 1, yaitu membawa n buah sistem ke dalam assembly. Untuk menentukan jumlah cara tersebut, maka kita harus memperhatikan tahap-tahap. Adapun tahap-tahap ialah sebagai berikut. 1. Ambil satu sistem dari daftar n buah sistem yang berada di luar assembly. Kita bebas memilih salah satu sistem dari n buah sistem yang ada tersebut. Jadi jumlah cara pemilihan sistem yang pertama kali dibawa masuk ke dalam assembly adalah n cara, artinya ada berbagai cara. Setelah sistem pertama dimasukkan ke dalam assembly, maka tersisa n-1 sistem dalam daftar yang di luar. Ketika membawa masuk ke dalam sistem kedua ke dalam assembly, kita dapat memilih salah satu dari n-1 buah sistem yang terdaftar. Hingga ketika yang keempat, yaitu hingga akhirnya ketika sistem ke n akan dimasukkan ke dalam assembly, hanya ada satu buah sistem yang tersisa di luar. Dengan demikian jumlah total cara membawa masuk n buah ke sistem assembly adalah ke dalam assembly, yaitu n kali n-1 kali n-2 kali hingga 2 kali 1 sama dengan n. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar sebagai berikut. Proses 2, yaitu menyusun sistem di dalam kelompok-kelompok energi. Tahapan yang ditempuh untuk penyusunan sistem dalam kelompok energi ialah sebagai berikut, yaitu tinjau kelompok 1 yang mengandung G1 ke keadaan dan ditempati oleh N1 sistem, atau dapat kita lihat sebagai gambar berikut. Ambil partikel pertama, kita dapat menempatkan partikel ini di keadaan 1, keadaan 2, keadaan 3 dan seterusnya hingga ke keadaan G1. Jadi jumlah cara menempatkan partikel pada kelompok 1 adalah G1 keadaan. Setelah partikel 1 ditempatkan, kita ambil partikel 2. Partikel ini pun dapat ditempatkan ke keadaan 1, 2, 3 dan seterusnya hingga ke keadaan G1. Dengan demikian jumlah cara penempatan partikel kedua juga, yaitu G1 cara. Hingga sama juga berlaku bagi partikel 3, 4 dan seterusnya hingga ke partikel N1. Jadi jumlah cara untuk menempatkan N1 pada partikel G1 buah keadaan adalah G1 kali G1 kali G1 hingga G1 N1 buah perkalian, atau sama dengan G1 pangkat N1. Sejumlah G1 pangkat N1 cara di atas secara implisit mengandung makna bahwa urutan pemilihan partikel yang berbeda menghasilkan penyusunan partikel yang berbeda pula. Padahal tidak demikian. Urutan pemilihan yang berbeda dari sejumlah N1 partikel yang ada tidak berpengaruh pada penyusunan, asalkan jumlah partikel pada tiap bangku tetap jumlahnya. Urutan pemilihan sejumlah N1 partikel menghasilkan N1 macam cara penyusunan. Dengan demikian jumlah real cara penyusunan N1 partikel pada G1 buah keadaan seharusnya adalah G1 pangkat N1 per N1. Penjelasan yang sama juga berlaku pada N2 buah partikel yang disusun pada keadaan G2. Jumlah penyusunan partikel ialah G2 pangkat N2 per N2. Secara umum jumlah cara menempatkan NS partikel di dalam kelompok energi yang mengandung GS keadaan adalah GS pangkat NS per NS. Akhirnya jumlah cara untuk mendistribusikan secara bersamaan N1 pada kelompok G1 keadaan, N2 sistem pada kelompok G2 keadaan, hingga NS sistem pada keadaan GS adalah, yaitu G1 pangkat N1 per N1 kali G2 pangkat N2 per N2
kali G3 pangkat N3 per N3 sampai dengan kali GM pangkat NM per NM, atau sama dengan P GS pangkat NS per NS dari M sampai dengan SS sampai dengan S sama dengan 1. Dengan demikian, jumlah total cara menempatkan N buah sistem dalam konfigurasi yang mengandung N1 sistem pada kelompok G1 keadaan, N2 sistem pada kelompok G2 keadaan, dan NS sistem pada kelompok GS keadaan adalah W sama dengan N P GS pangkat NS per NS dari M sampai dengan S sama dengan 1. Dengan demikian, jumlah sistem N dan energi total U yang dimiliki assembly konstan, yaitu delta U sama dengan sigma ES delta NS sama dengan 0 dari M sampai dengan S sama dengan 1. Kemudian konfigurasi dengan probabilitas maksimum. Sekarang kita akan mencari konfigurasi yang memiliki probabilitas kemunculan paling besar. Kita menganggap bahwa konfigurasi yang dibentuk oleh sistem-sistem dalam assembly yang menghasilkan besaran mikroskopik adalah konfigurasi dengan probabilitas maksimum. Cara yang dilakukan untuk mencari kumpulan NS sedemikian sehingga W maksimum. Tetapi karena W merupakan perkalian jumlah faktor, maka akan lebih mudah jika kita memaksimalkan ln W. Karena jika ln W maksimum, maka W pun maksimum. Maka kita akan memperoleh yaitu ln n faktorial tambah sigma dalam kurung ns ln gs kurang ln ns faktorial dari M sampai dengan S sama dengan 1. Karena baik N maupun NS merupakan bilangan yang sangat besar, maka untuk mempermudah perhitungan kita dapat menggunakan pendekatan Stirling. Adapun pendekatan Stirling sebagai berikut, yaitu ln NS sebanding dengan NS ln NS kurang NS, sehingga kita dapatkan bentuk aproksimasinya, yaitu ln W sebanding dengan N ln N kurang N tambah sigma dalam kurung NS ln GS kurang NS ln NS tambah NS dari M sampai dengan S sama dengan 1. Dengan demikian, diferensial dari ln W menjadi sigma ln dalam kurung GS per NS delta NS dari M sampai dengan S sama dengan 1. Karena kita harus menerapkan syarat batas kekekalan energi dalam jumlah partikel, maka solusi untuk NS dicari dengan menerapkan penggali Lagrange sebagai berikut, yaitu delta ln W tambah alpha delta N tambah beta delta U sama dengan 0. Kemudian kita substitusi persamaan yang telah kita peroleh sehingga dapat disederhanakan menjadi sigma ln dalam kurung GS per NS tambah alpha tambah beta ES tutup kurung delta NS sama dengan 0 dari M sampai dengan S sama dengan 1. Karena kondisi ini maka berlaku untuk nilai NS berapapun maka harus terpenuhi, yaitu GS per NS eksponen dalam kurung min alpha kurang beta ES yang beta ES yang menghasilkan ungkapan untuk NS sebagai berikut, yaitu NS sama dengan GS eksponen dalam kurung alpha tambah beta ES. Untuk jumlah partikel yang menempati tiap kelompok energi dapat kita lihat pada gambar 2.4. Kemudian kita masuk ke subbab, yaitu harga rata-rata. Banyak sekali konfigurasi yang diperbolehkan ketika menempati N sistem ke dalam M kelompok energi. Contohnya konfigurasi tersebut adalah semua sistem
menempatkan kelompok energi pertama, sedangkan semua kelompok energi lainnya kosong, atau semuanya kelompok ditempati oleh sistem dalam jumlah yang banyaknya sama, dan sebagainya. Tiap konfigurasi memiliki peluang kemunculan yang berbeda-beda. Peluang kemunculan terbesar terjadi pada konfigurasi yang mengandung sistem pada tiap kelompok energi yang terpenuhi. Misalkan X adalah salah satu sifat sebuah assembly. Nilai X yang kita ukur merupakan perata-rataan nilai X pada semua konfigurasi yang mungkin. Misalkan nilai X beserta peluang kemunculan konfigurasi dapat kita lihat pada tabel berikut. Perlu diperhatikan di sini bahwa jumlah konfigurasi yang mungkin tidak sama dengan jumlah sistem atau jumlah kelompok energi dalam assembly. Nilai rata-rata X memenuhi hubungan, yaitu X sama dengan sigma X konfigurasi kurang T kali P dalam kali konfigurasi kurang T, dari R sampai dengan T sama dengan 1 per sigma P kali konfigurasi kurang T. Perhitungan nilai X di atas sangat sulit, namun apabila kita dapat menunjukkan bahwa salah satu konfigurasi yang mungkin, yaitu konfigurasi probabilitas maksimum, memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada probabilitas konfigurasi yang lain, maka perhitungan menjadi sangat sederhana. Misalkan P dalam kurung konfigurasi kurang T dalam tutup kurung sama dengan P max dan terpenuhi, maka syarat-syaratnya ialah sebagai berikut. Dengan demikian, X sebanding X dalam kurung konfigurasi kurang maksimum tutup kurung P max per P maksimum kurang sama dengan X dalam kurung konfigurasi kurang maksimum. Kemudian kita masuk ke subbab, benarkah peluang konfigurasi maksimum sangat besar? Yang menjadi pertanyaan kita ialah, benarkah probabilitas dengan konfigurasi maksimum memiliki nilai yang sangat besar daripada konfigurasi lainnya? Di sini kita dijelaskan bahwa jika ya, berarti kita dapat menggunakan persamaan bahwa nilai rata-rata sifat assembly sama dengan nilai pada konfigurasi maksimum. Namun jika tidak, maka penyederhanaan yang kita impikan tidak terwujud. Pada bagian ini kita akan perlihatkan bahwa probabilitas konfigurasi maksimum benar-benar memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada konfigurasi lainnya. Mari kita uraikan Lenway dengan deret Taylor di sekitar Lenway max. Dapat kita lihat sebagai berikut. Karena W hanya fungsi variabel ns saja, maka do kuadrat Lenway per do ns kali do nq sama dengan delta s q kali d kuadrat Lenway per d ns kuadrat, dengan delta s q adalah delta Kronecker. Dengan demikian kita dapatkan bentuk aproksimasi untuk Lenway ialah sebagai berikut. Sehingga Lenway sama dengan Lenway max tambah 1/2 sigma T kuadrat Lenway per dns kuadrat dari M sampai dengan S. Titik batasnya ialah N maksimum. Dengan menggunakan persamaan di atas, kita dapatkan D kuadrat Lenway per dns kali dns sama dengan D kuadrat Lenway per dns kuadrat sama dengan min 1 ns. Dengan demikian, persamaan di atas dapat ditulis menjadi Lenway dalam kurung W per W max
sama dengan min 1/2 sigma dalam kurung delta ns len dalam kurung W per W max tutup kurung sama dengan min 1/2 sigma dalam kurung delta ns kuadrat per ns kuadrat. Ns dari M sampai dengan S. Jika kita asumsikan bahwa untuk semua nilai S penyimpangan jumlah sistem tiap kelompok energi terhadap jumlah sistem adalah konfigurasi maksimum sama, maka len dalam kurung W per W max tutup kurung sama dengan min 1/2 C kuadrat sigma ns dari M sampai dengan S sama dengan min 1/2 C kuadrat kali N. Sebagai ilustrasi, misalkan rasio deviasi jumlah sistem pada tiap kelompok energi terhadap jumlah pada konfigurasi maksimum adalah C sama dengan 10 pangkat 10 pangkat min 10, maka rasio penyimpangannya yang sangat kecil. Jumlah sistem dalam suatu assembly seorder dengan bilangan Avogadro. Dengan nilai ini, maka W per W max sebanding dengan eksponen dalam kurung min 10 pangkat min 20 kali 10 pangkat 23/2 tutup kurung sama dengan eksponen kali min 500 sebanding dengan 0. Jika dengan rasio deviasi C sama dengan min 10 kali konfigurasi maksimum, probabilitas peluang konfigurasi tersebut hampir 0. Hal ini membuktikan bahwa sifat nilai assembly pada konfigurasi maksimum sama dengan nilai rata-rata sifat assembly. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.